kalau hanya membuka P3K tidak ada fresh graduate yang akan bisa mendaftar sebagai CASN. Makanya dibukalah pendaftaran untuk CPNS 2023. Tetapi kalau kita lihat di sini khusus hanya untuk instansi pusat saja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya ya, dengan saya Andika. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitakan terkait dengan formasi dan syarat daftar CPNS dan P3K 2023. Sebenarnya ada poin penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan formasi CPNS yang ternyata kalau kita lihat secara detail ya, itu formasi CPNS hanya terdapat untuk instansi pusat saja. Untuk instansi daerah itu tidak ada formasi CPNS-nya, yang ada cuman P3K. Maka dari itu, teman-teman perlu mengatur strategi sejak dari awal bagaimana caranya. Apakah teman-teman ingin fokus mendaftar di CPNS, di kementerian dan di instansi pusat lainnya, ataukah ingin mencoba bersaing dengan honorer di daerah untuk mengisi formasi P3K. Nah, kalau semacam itu tentu teman-teman harus punya pengalaman kalau ingin mendaftar sebagai P3K di daerah. Nah, untuk CPNS tidak perlu pengalaman, tetapi harus bersaing mendaftar di kementerian atau instansi pusat ya. Ayo kita bahas ya, teman-teman. Tetapi sebelum lanjut, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini. Saya doakan kamu yang sudah subscribe bisa lulus CASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Oke, kita lanjut kepada pembahasan. Nah, di sini teman-teman, ini saya ambil dari detik.com dan juga di sini ada dari PAN-RB yang memperlihatkan detail formasi CASN 2023. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya serak, lagi batuk. Nah, di sini kita lihat untuk formasi pusat ya, CPNS dosen ada 15.000 ya, P3K dosen ada 6.472, P3K tenaga guru 12.000, P3K tenaga kesehatan ada 12.719, P3K tenaga teknis lainnya adalah 15.205, dan CPNS ya, ini CPNS ya, tenaga teknis lainnya adalah 18.595. Nah, inilah yang akan diperebutkan oleh fresh graduate yang belum memiliki pengalaman tetapi ingin menjadi CASN atau CPNS ya, karena kita ketahui bahwa untuk mendaftar P3K wajib memiliki pengalaman kerja. Nah, inilah mungkin yang disediakan oleh BKN untuk menampung ya aspirasi di tahun sebelumnya bahwa dari fresh graduate juga ingin mengabdi. Kalau hanya membuka P3K tidak ada fresh graduate yang akan bisa mendaftar sebagai CASN. Makanya dibukalah pendaftaran untuk CPNS 2023. Tetapi kalau kita lihat di sini khusus hanya untuk instansi pusat saja ya. Nih ya, kita lihat untuk instansi pusat saja. Nah, coba kita cek untuk instansi di daerah ya. Untuk formasi di daerah kita lihat ini ada P3K guru yang dibuka sebanyak 580.000, tenaga kesehatan masih 327.542, P3K tenaga teknis lainnya ada 35.000, ada PNS tetapi ini untuk lulusan sekolah kedinasan yang dijatahkan untuk diformasi di daerah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk CPNS di daerah itu di tahun ini masih belum ada. Yang ada adalah P3K. Itu pun sebagian besar adalah P3K guru, tenaga kesehatan. Untuk tenaga teknis lainnya itu ada 35.000. Nah, kalau berdasarkan kita mengacu pada penerimaan P3K di tahun 2022 kemarin yang berlangsung tesnya di tahun 2023 ya, ini juga bisa didaftar oleh umum ya, tidak hanya oleh honorer. Tetapi memang untuk honorer mungkin akan ada afirmasi-afirmasi tertentu. Nah, untuk umum pendaftarnya
itu harus memiliki syarat kalau tahun sebelumnya itu minimal 3 tahun atau 2 tahun, saya lupa ya, nanti kita teman-teman cari tahu sendiri persyaratan untuk mendaftar P3K teknis. Kalau tidak salah sih 3 tahun ya, untuk dari umum. Untuk honorer ya itu juga tentu sudah memiliki pengalaman minimal 3 tahun untuk mendaftar di P3K tenaga teknis ini. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman harus atur strategi. Karena saya lihat euforianya sekarang berkembang bahwa CPNS akan dibuka. Mungkin teman-teman berpikir di luar sana bahwa seluruh daerah akan membuka formasi CPNS yang bisa bersaing dari fresh graduate, dari umum, ya, tanpa pengalaman pun bisa mendaftar CPNS di setiap daerah. Tapi setelah kita memperhatikan detail dari formasi yang dibuka, kita bisa pastikan bahwa CPNS untuk di daerah, untuk mendaftar umum itu tidak ada ya. Fresh graduate tidak ada ya, karena hanya dibuka untuk P3K saja. Nah, berbeda dengan kita kembali tadi ya di formasi pusat, kita lihat di sini ada disediakan CPNS tenaga teknis lainnya sebanyak 18.000. Nah, inilah yang akan diperebutkan oleh fresh graduate maupun pendaftar umum lainnya yang ingin menjadi CASN di tahun 2023. Nah, sangat-sangat ketat teman-teman untuk mendaftar CPNS. Kecuali teman-teman tadi ingin mendaftar P3K, tapi penuhi dulu syaratnya ya, punya pengalaman kerja. Nah, ini dia teman-teman. Ini sebenarnya berita yang cukup kalau bisa dibilang mengecewakan ya, karena di daerah tidak dibuka formasi CPNS ya. Nah, di sini ada persaingan ketat, cuman dibuka sekitar 18.000 seluruh Indonesia untuk formasi CPNS, diperebutkan oleh seluruh peserta, baik fresh graduate, pendaftar umum maupun juga honorer bisa mendaftar di formasi CPNS yang 18.000 itu. Maka dari itu teman-teman perlu dengan sangat matang ya jika ingin lulus CASN sebagai CPNS di tahun 2023 ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya sarankan banyak belajar, banyak latihan soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Kami memiliki buku rangkuman soal-soal CPNS yang pernah keluar di tahun sebelumnya. Terakhir pendaftaran CPNS adalah di 2021 beserta pembahasannya, beserta update soal-soal terbarunya ya. Itu ada di buku kami yang ini. Silakan miliki buku ini dengan cara klik link yang ada di bawah. Atau kalau teman-teman ingin mendaftar latihan simulasi tryout P3K maupun CPNS dengan harga diskon masih 50%, ya silakan klik juga yang ada link di bawah. Sebenarnya berita sekali lagi yang cukup mengecewakan ya setelah kita perhatikan detail formasinya. Nah, kita lanjut teman-teman. Untuk syarat pendaftarannya ya, pemerintah belum merilis pengumuman resmi CPNS di tahun 2023 sehingga persyaratannya pun belum dipatenkan. Namun mengacu pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, ketentuan dan persyaratan umum untuk pendaftaran CPNS 2023 adalah sebagai berikut. Ini ya, masih sama dengan tahun sebelumnya. Warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun untuk CPNS ya. Berbeda dengan P3K. P3K itu sampai umur 54 tahun atau 56 tahun kalau tidak salah ya. Itu batasan umurnya cukup tinggi. Tetapi tadi harus memiliki pengalaman kerja ya. Peserta tak pernah dipidana penjara, tak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI atau kepolisian. Peserta tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya. Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Nah, ini kualifikasi jabatan juga teman-teman harus perhatikan ya. Kalau tidak ada yang diminta, misalnya di jabatan tertentu, saya ambil yang saya tempati lulus ya, yaitu pembina jasa konstruksi, itu dibutuhkan adalah kualifikasi S1 teknik sipil ataupun D3 teknik sipil dan arsitek.
Nah, misalnya seperti itu, tetapi teman-teman dari Sospol nekat mendaftar pada jurusan itu, pasti dinyatakan akan gugur seleksi administrasi. Jangan nekat ya, teman-teman. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, bukan anggota atau pengurus partai politik. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi. Melampirkan fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai yang telah dilegalisir instansi pendidikan terkait, fotokopi KTP dan akta kelahiran, pas foto, menandatangani surat pernyataan penempatan dimanapun, melampirkan CV atau kurikulum vitae. Ya, itu dia untuk syaratnya. Sebenarnya ada syarat lain juga ya, perlu diketahui beberapa kementerian dan lembaga maupun instansi pemerintah lainnya juga menyertakan persyaratan khusus bagi pendaftar, bergantung pada posisi dan jabatan serta instansi yang dituju. Demikian informasi terkait formasi CPNS dan P3K 2023 serta syaratnya. Semoga membantu. Ini kami ambil dari detik.com ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk pendaftar P3K ya, atau untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya itu juga biasa disyaratkan tambahan sertifikasi. Misalnya untuk mendaftar di P3K formasi barang dan pengadaan barang dan jasa, itu wajib melampirkan sertifikat barjasnya. Nah, seperti itu yang dimaksud ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian informasinya. Semoga membantu dan saya doakan semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.